Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Ervina Marafris Karyani, mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang perkembangan bahasa dan komunikasi. Kira-kira perkembangan bahasa dan komunikasi itu apa sih? Nah, langsung saja kita ke slide yang pertama. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian menurut Jamaris. Bahasa dan komunikasi yaitu dua aspek perkembangan yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kode sosial yang memiliki sistem yang digunakan dalam berkomunikasi. Nah, itu pengertian dari perkembangan bahasa dan komunikasi yang menurut Jamaris ya teman-teman. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada aspek-aspek perkembangan bahasa anak pada usia dini. Yang pertama itu ada kosakata. Yang kedua itu ada sintaksis atau tata bahasa. Yang ketiga itu ada semantik. Jadi itu aspek-aspek dari perkembangan bahasa pada anak usia dini. Kita lanjut ke yang slide selanjutnya. Nah, di slide yang selanjutnya ini ada tujuan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama itu mendengarkan, menyimak, menggunakan bahasa lisan dan lebih siap dalam bermain dan belajarnya. Yang kedua itu menggunakan pembicaraan untuk mengorganisasikan, mengurutkan, berpikir jelas ide-ide, perasaan, dan kejadian-kejadian. Yang ketiga itu merespon terhadap yang mereka dengan komentar, pertanyaan, dan perbuatan yang relevan. Yang keempat itu memperluas kosakata mereka, meneliti arti dari suara dan kata-kata baru. Yang kelima itu berbicara lebih jelas dan dapat didengar dengan kepercayaan dan pengawasan, dan bagaimana memperlihatkan kesadaran pada pendengar. Jadi itu tujuannya. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi bahasa bagi anak usia dini. Yang pertama itu untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual pada anak. Yang ketiga, kemampuan alat untuk mengembangkan ekspresi si anak. Yang keempat, sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Jadi itu fungsi bahasa bagi anak usia dini ya. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Selanjutnya itu ada prinsip perkembangan bahasa anak pada usia dini nih. Yang pertama itu disesuaikan dengan tema kegiatan dan lingkungan terdekatnya. Yang kedua, pembelajaran harus berorientasi pada kemampuan yang hendak dicapai sesuai dengan potensi si anak. Yang ketiga, komunikasi guru dan anak akrab dan menyenangkan. Dan yang keempat, guru menguasai perkembangan bahasa. Yang kelima, diberikan alternatif pikiran dalam mengungkapkan isi hatinya. Jadi itu prinsip perkembangan bahasa untuk anak usia dini. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Selanjutnya itu ada karakteristik kemampuan bahasa anak usia dini. Yang pertama itu menurut Jamaris
anak pada usia 5-6 tahun ya. Yang pertama itu sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.500 kosakata. Yang kedua itu lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, perbandingan, jarak, dan permukaan. Contohnya seperti kasar dan halus seperti itu. Yang ketiga, anak usia 5-6 tahun sudah dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik. Yang keempat, dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Yang kelima, percakapan yang dilakukan oleh anak usia 5-6 tahun telah menyangkut berbagai komentarnya terhadap apa yang dilakukan oleh diri sendiri dan orang lain, serta apa yang dilihatnya. Jadi, itu karakteristik kemampuan bahasa pada anak usia dini. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri video saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.